إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam struktur bulan Hijriyah, bulan Islam, seperti arahan Allah merancang, mendesain, merekayasa hidup kita agar kita bisa sukses dunia dan insya Allah di akhir nanti. Orang yang baru pulang haji digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan malah semakin malas, apalagi menganggap sudah cukup banyak pahala. 40 waktu di Madinah 8 hari kali 5 waktu kali 1000, 30 hari kurang lebih di Makkah kali 5 waktu kali 100.000 pahala, dan pahala-pahala lain dalam perjalanan spiritual haji. Banyak orang kemudian pulang haji malah malas ke masjid, pulang haji malah jarang silaturahim, pulang haji malah mulai malasan untuk datang hadir di majelis ilmu. Ini keliru dan amat sangat keliru, karena Allah mengingatkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Dan kalau sudah rampung rangkaian manasiknya, sudah tuntas ritualnya, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Allah memberi perumpamaan, kalau orang Arab memang di dalam Al-Quran pun sudah diakui. Jadi jangan kita yang bukan Arab, kita yang ajam sampai iri, apalagi merongrong bahwa orang Arab itu keturunannya sampai kepada bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara dan terjaga, sampai kepada Nabi Adam. Berbeda dengan kita, kakeknya kakek kita sudah nggak tahu, ayah kita pun nggak tahu kakeknya ayahnya. Kenapa? Karena memang kita tidak desain, tidak dirancang, tidak membiasakan, apalagi mencatatkan. Orang Arab berbeda. Mereka itu menyebut, sekali menyebut sampai ke Nabi Adam mampu dia, sanggup dia. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, sampai ke Nabi Adam. Apalagi keturunan yang dijaga oleh Allah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hidup kita sama. Kalau keturunan Rasulullah dia beramal, maka posisi dia makin kuat kemuliaannya. Walaupun dia keturunan Rasulullah tapi tidak beramal sesuai aturan yang ditunjukkan oleh datuknya, maka posisinya tidak mungkin akan tetap mulia. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah, pencinta Rasulullah, diajarkan oleh para ulama seperti kita memandang mushaf Al-Quran. Mushaf itu tetap suci, tapi ketika dia copot, dia lepas dari mushafnya, kita disunnahkan tetap menjaganya, mengamankannya,
tetap menjaga kesuciannya, sampai membakar pun ada aturannya. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah." Hai Nabi, hai Rasul, kata Allah, sampaikan kepada umatmu, la as'alu alaikum ajra. Aku tidak minta upah, aku tidak minta ongkos, aku tidak minta biaya dari dakwah dan syiar. Perjuangan yang dilakoni oleh Rasulullah dengan penuh tantangan dan ujian, tidak mentang-mentang karena umat utusan Allah, tidak sebagai Nabi dan Rasul kemudian keistimewaan dilebihkan oleh Allah dalam segala hal, sampai tantangan dakwah pun justru sebaliknya. Karena posisinya istimewa, posisinya spesial, Allah beri ujian lebih dahsyat, lebih besar. Maka beliau mengatakan, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah, tidak minta ongkos, tidak minta biaya atas dakwah yang aku lakukan. Tapi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kita untuk tetap menjaga mawaddata fil qurba, untuk tetap menjaga kemuliaan, menjaga anak keturunan beliau dengan penuh cinta. Karena cinta itulah kita mengingatkan kalau salah. Karena cinta itulah kita mengingatkan kalau keliru. Kita ingatkan dengan penuh rasa ta'zim, bukan kepada personnya saja, tetapi jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai dakwah itu kepada kita. Bahkan beliau menyebut kita bukan hanya umatnya, tetapi saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Dalam satu kesempatan selesai sholat, beliau menghadap kepada jamaah kemudian mengatakan, ana ustaqum bi ikhwani, aku rindu betul dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, anahnu ya Rasulullah, apakah kami yang kau rindukan itu? Apakah kami yang engkau harapkan itu? Kata beliau, la bal antum ashabi, kalian itu bukan saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Famanhum ya Rasulullah, kalau begitu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'dina, orang yang datang setelah kalian. Lam yarawni wa yu'minuna bi, mereka tidak pernah melihat sosokku, tidak tahu bagaimana akhlak dan adabku secara langsung. Mereka cuma mendengar, mereka cuma ngaji, mereka cuma mendapatkan dari guru-gurunya, mendapatkan dari muallimnya, mursyidnya, pembimbingnya, pengarahnya. Mereka betul-betul cinta kepadaku. Wahum asdiqai, wahum ikhwani, mereka itu saudara-saudara. Masya Allah. Kita yang belum pernah berjumpa bahkan dalam mimpi, kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin bahkan sekedar ingin, sekedar mengucapkan sebagai sebuah angan-angan pun belum, tetapi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada kita. Maka pantas dan wajar kemuliaan beliau mengungkapkan satu ungkapan yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika dalam sebuah majelis orang lagi ramai, semua orang satu sama lain saling mengenal, tapi ada satu orang yang tak dikenal, bahkan oleh teman dekatnya sekalipun, yang duduk di sebelahnya pun nggak tahu siapa dia. Kalau dibilang orang jauh, ternyata dia tidak berkeringat, dia tidak asing-asing banget. Kalau dibilang dekat, nggak ada satupun orang yang mengenal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan tausiahnya, dia tanya. Dan tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang dahsyatnya kiamat, tentang gonjang-ganjingnya hari akhir. Beliau dengan enteng menanyakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, kau cerita tentang dahsyatnya kiamat. Emang kapan kiamat itu? Mata sa'ah. Rasulullah kaget. Kok ada yang bertanya sedemikian? Lebih marah lagi para sahabatnya, mengatakan dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin tidak sadar mereka ungkapkan. Ini orang, kita semua menghormati Rasulullah, kok nanya dengan entengnya, dengan gampang menanyakan mata sa'ah. Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada beliau, sang penanya tadi yang tidak dikenal satupun yang hadir di majelisnya Rasulullah. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Anda bertanya kapan sa'ah, kapan kiamat, emang sudah siap apa? Masya Allah. Dan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sang penanya itu pun balik mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya khairun nas, wahai orang yang paling baik, wahai orang yang paling mulia, saya nggak punya persiapan spesial, saya nggak punya persiapan khusus.
Kalau dibandingkan sholat malamnya semua orang yang hadir, saya paling malas sholat malam. Kalau diukurnya tentang sholat jamaah, mungkin saya yang paling sering tertinggal sholat jamaah. Bahkan sholat 5 waktu pun saya sering kali, bukan hanya mepet waktunya, jarang saya kerjakan. Kalau diukurnya dengan sedekah, apalagi saya yang paling miskin dan saya yang paling berhak mungkin di tempat ini. Begitu seterusnya. Terus apa yang kau andalkan, kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Apa jawabannya sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Jawaban itulah yang kemudian dinyatakan oleh para ulama. Kita jangan menganggap ketika ada orang yang seolah-olah gak ada gunanya, itu tak berguna. Kadang-kadang karena kemalasannya, kebodohannya, kekurangannya, itulah memberi manfaat buat kita. Dan orang ini hari ini memberi manfaat bukan hanya umat yang hadir pada ketika Rasulullah SAW, tapi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Ketika beliau menjawab, saya memang gak punya amalan semuanya, saya gak bisa andalkan amal saya Rasulullah, tapi satu andalan saya. Apa kata beliau? Ana uhibbuka ya Rasulullah. Allahu Akbar. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Aku senang banget sama engkau ya Rasulullah. Begitu sabarnya, begitu tabahnya menghadapi umat yang model saya ini, kata beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Dalam hadis lain menyebutnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan kelak bersama dengan yang dia cintai. Jadi kalau hari ini ada ulama lurus, ada ulama benar, ada yang berjuang hak, berjuang menegakkan keadilan, berjuang menegakkan kebenaran, kemudian kita suka saja, senang saja, walaupun tidak ikut dalam barisan perjuangan, tidak nyumbang, tidak memberikan apa-apa, kita senang saja dari jauh, kelak kita dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai itu. Masya Allah. Begitu indahnya Rasul menggambarkan. Apa semudah itu? Iya. Apa segampang itu? Iya. Karena mempertahankan cinta kita kepada orang yang benar, yang berjuang di jalan kebenaran, bukan perkara mudah. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang bukan hanya kebenaran diangkat, kebenaran dipertontonkan, diperlihatkan dengan mudah, tapi kita mudah tertutup. Kenapa? Karena dengan dunia. Kebenaran diperjualbelikan dengan uang, kebenaran dipertukarkan dengan jabatan, dengan pangkat, sehingga kita mulai sulit melihat mana yang benar, mana yang salah. Maka Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita, yang belum tentu kita cinta benar kepada beliau, mengatakan kepada kita bahwa aturan Islam yang mulia ini begitu indah. Saking indahnya, ketika kita berniat benar, sudah dapat pahala, walaupun belum melakukannya. Ketika kita berniat jahat, berniat jelek, belum dapat dosa. Kalau kita melakukan, satu dosanya. Tetapi ketika kita meninggalkan, tak jadi melakukan niat kita itu, mendapat pahala. Masya Allah. Kalau dalam rumus matematika kita, 1 tambah 1, 2. Tapi matematika Islam berbeda. 1 tambah 1 bisa 27. Dan bukan 27 jumlah, 27 derajat. Kita sendirian datang ke masjid, nemu orang, bisa berjamaah sholat di masjid karena kita telat. 27 derajat pahalanya. 1 kurang 1 secara logika pasti 0. Ternyata logika Quran tidak. 1 kurang 1 bisa sama dengan 700, bisa 7.000, 70.000, 70 juta, 7 triliun, 7 miliar, dan seterusnya, tak terhingga. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilih kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan menafkahkan harta di jalan Allah. Datang kita bawa 10.000, 100.000 dan sekian yang kita punya, kita nafkahkan di jalan Allah, bukan berkurang, tapi Allah jamin akan bertambah 700 kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Seperti kita menanam satu benih, dari benih itu tumbuh 7 tangkai,
dan setiap tangkainya akan menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu cinta yang kita berikan kepada orang yang benar, menyokong dan mendukung dia memperjuangkan kebenaran, Allah lipat gandakan cinta itu. Maka pantas dan wajar, boleh jadi kita terlihat biasa, tetapi di mata Allah jadi yang luar biasa. Boleh jadi di mata orang begitu hebat, begitu mulia, begitu tinggi pangkat kedudukannya, begitu terhormat dan mulia dalam kehidupannya, tapi boleh jadi itu cara Allah menghinakan. Dalam Islam kita kenal dengan nama istidraj. Tinggi pangkatnya, dapat kedudukannya, punya jalurnya, tetapi itu memudahkan dia kepada asfala safilin, jalan yang terendah di hadapan Allah kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka lanjutan ayat itu membimbing kita, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang minta bagian dunia, minta dapat jabatan, minta dapat pangkat, minta dapat kedudukan, minta dapat rezeki, minta dapat karunia, minta dapat kemewahan, minta dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi begitu di akhirat tekor, begitu di akhirat rugi, begitu di akhirat malah jadi penyebab dia mendapatkan azab itu. Mahaskah bahasa Quran yang indah? Nikmat kalau salah dibaca saja bahaya. Nikmat pakai ain, kalau dibacanya dikasih titik dua, nikmah, malah petaka artinya. Nikmat yang salah kelola, nikmat yang salah urus, nikmat yang salah dimanfaatkan berimbas balik menjadi azab buat kita, menjadi kutukan buat kita, menjadi laknat buat kita, waliyadzubillah. Maka kita mudah-mudahan termasuk di dalam doa yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua yang diharapkan akan sukses adalah siapa? Yang berharapnya di dunia tetap yang terbaik, dapat jabatan boleh, tapi jabatan untuk menghadirkan kebaikan dan perbaikan. Dapat jabatan pangkat boleh, tapi bukan sekedar jadi orang yang soleh, orang yang baik untuk pribadinya, tapi dia tampil sebagai orang yang muslih, membawa dan menghadir kebaikan untuk bukan hanya diri dan keluarganya, tapi untuk kehidupan dan semestanya. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun minta supaya sukses, minta mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berhenti di situ. Doanya pun dikunci. Wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkan dari neraka. Kenapa? Wa man zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses, ada orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka jangan berbangga dengan amal kita, dengan kebaikan kita, dengan sholat dan segala macam yang kita lakukan, tapi kita berharap lewat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencinta kita. Lewat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, dan insya Allah kita kelak dimasukkan dalam surganya Allah. Maka minimal perbaiki hati kita, perbaiki pikiran dan perasaan kita. Jangan pernah kita bersuudzon kepada orang yang berbuat baik, walau kita tahu perbuatan baiknya punya keinginan duniawiyah. Jangan pernah kita mengecilkan makna kebaikan yang dilakukan oleh siapapun kepada kita, walaupun orang yang mungkin boleh jadi membenci kita. Karena itulah ukuran yang tepat, ukuran yang terbaik diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari ukuran terbaik orang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tak perlu-perlu, sesuatu yang sia-sia. Dengan demikian maka insya Allah akan selalu kita mendapatkan kebaikan dan kebajikan dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat sederhana, tapi maknanya luar biasa kepada kita. Ketika ditanya oleh seseorang, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ternyata apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama as-salatu ala waktiha, berusaha sholat ketika sudah masuk waktunya. Berupaya sholat dimanapun kita berjumpa, dimanapun kita bertemu, ketika sudah datang waktunya. Maka seorang dosen, seorang guru besar di Universitas Indonesia, yang saya sangat kenal dengan beliau, orang Minang, saya tanya kepada beliau, saya tahu beliau punya mobil Mercy, beliau punya mobil mewah, beliau punya rumah mewah, beliau punya pendapatan luar biasa, karena beliau dokter spesialis. Tapi naiknya dari Rawamangun ke UI, dari UI ke Rawamangun selalu naik Vespa, dan Vespanya lebih tua dari saya. Saya tanya kepada beliau, Prof, kenapa kok naik Vespa terus? Apa ada kenangan yang spesial dengan Vespa itu? Apa jawabannya mengagetkan sidang jamaah Jumat rahmatullah? Ustadz, kalau saya naik Vespa, di mana kedengaran azan, di situ saya sholat. Allahu Akbar. Kalau saya naik mobil Mercy, saya naik mobil yang lain, mobil di rumah, maka ketika ada adzan saya belum tentu mampir, apalagi masjid yang nggak ada pagarnya, nggak ada yang jaganya. Saya khawatir diambil spionnya, saya khawatir digores, saya khawatir ini, saya khawatir itu, dan resah gelisah saya membuat saya tidak bisa sholat tepat waktu. Masya Allah, luar biasa. Karena ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah as-salatu ala waqtiha? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, amal kita setelah salat 5 waktu adalah birrul walidain. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Jangan pernah merasa cukup karena tiap bulan kita sudah ngirim uang ke kampung, kemudian selesai urusan kita. Orang tua kadang rindu pelukan kita, rindu bau peluh keringat kita. Dengan mendengar itu, mencium itu, mendapatkan aroma itu, ada energi yang tumbuh. Sakit pun bisa sembuh karenanya. Karena jika kita masih punya orang tua, kita masih punya ayah dan ibu yang di kampung, sempatkanlah waktu, spesialkan waktu, datanglah. Bukan hanya lewat video call, bukan hanya lewat telepon, bukan hanya lewat mengirim sesuatu, tidak cukup. Karena mendekati beliau-beliau adalah membuka pintu surga kita yang sebenarnya. Baru yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad dalam makna hakiki, berperang, maupun jihad dalam makna secara umum. Berjuang kita dalam seluruh kesempatan. Hatta kita berpeluh keringat, berangkat pagi pulang petang, membiayai keluarga kita, juga jihad. Bahkan lelah kita akan punya bayaran spesial di mata Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memaknai itu dengan benar dan merangkumnya dalam hidup untuk menjadi arahan dan bimbingan kita, sehingga menghadapi tahun-tahun kehidupan kita, perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi orang yang istiqomah, orang yang spesial di mata Allah, di mata Rasulnya, dan di mata orang-orang beriman lainnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi hajat fa ya kafil muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana amanna bima anzalta اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر